Salam, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam untuk kita pada malam ini 9 September 2024 tertulis dalam kitab Yosua pasal 6 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-27. Dan saya akan membaca ayat yang ke-25. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Saya membawakan tema untuk kita, sabar menanti janji Allah. Ketika orang Israel berada di dalam perjalanan untuk menempati negeri Kanaan, negeri yang dijanjikan oleh Allah, mereka harus berjuang terlebih dahulu untuk boleh menduduki negeri itu. Dan salah satunya adalah Yeriko, sebuah kota yang ditata sedemikian rupa sehingga ada satu tembok yang sangat besar yang mengelilingi kota itu, tentu untuk menjaga keamanan seluruh penduduk. Dan bangsa Israel harus mengalahkan orang Yeriko ini. Tetapi yang unik adalah bahwa Allah membuat sebuah perintah, dan ini tentunya orang Israel harus taat untuk boleh melihat dan menyaksikan bagaimana hebatnya Allah. Dan kota itu karena dikelilingi oleh tembok, maka mereka orang Israel harus mengelilingi kota itu setiap harinya selama 6 hari berturut-turut, setiap kali 1 kali saja setiap harinya. Tetapi pada hari yang ke-7, di mana ada juga 7 orang imam yang membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Dan pada hari yang ke-7 itu mereka 7 kali harus mengelilingi kota itu. Dan para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, maka ketika mereka mendengar bunyi sangkakala itu, maka seluruh bangsa itu harus bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok itu akan runtuh. Demikianlah disampaikan kepada umat Israel sehingga mereka boleh taat dan melakukannya. Dan sungguh memang Allah melakukan hal yang luar biasa. Ketika mereka melakukan dengan taat, maka tembok Yeriko yang begitu kokoh hanya dikelilingi saja oleh umat Allah, dan sesungguhnya Allah lah yang bekerja sehingga tembok itu runtuh. Bapak Ibu, inilah hal yang sungguh luar biasa yang dilakukan oleh Allah bagi umatnya. Dan mereka yang menantikan dengan sabar akan menemukan hasil yang manis. Mereka akan menerima kebaikan Tuhan demi kebaikan akan mereka terima dari Allah. Dan satu hal yang boleh kita lihat pada ayat yang ke-25 yang saya bacakan tadi. Rahab adalah perempuan yang boleh dikatakan bukan perempuan baik, tetapi dia telah menyelamatkan pengintai yang pada waktu itu disuruh oleh Yosua untuk mengintai Yeriko. Dan pada suruh itu Rahab sudah meminta janji agar dia dan keluarganya boleh diselamatkan pada waktu Allah orang Israel meruntuhkan kota Yeriko. Dan Yosua ingat akan janji itu. Dan Yosua menepati janji dari pesuruh-pesuruh itu. Itulah sebabnya sampai saat ini dikatakan dalam ayat 25, Rahab bersama keluarganya boleh tinggal bersama-sama dengan orang Israel. Dan itulah yang terjadi, kebaikan Tuhan boleh dialami oleh orang-orang yang sebelumnya tidak mengenal Allah. Jika mereka percaya, maka Allah akan memberikan yang terbaik. Dan demikianlah juga kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Mari kita tetap sabar menantikan janji Allah, sebab keselamatan yang kekal diberikan kepada kita. Bukan hanya tanah perjanjian seperti yang dialami oleh umat Israel,
tetapi rumah kekal itu boleh tersedia bagi semua orang percaya. Saat ini kita hidup di dunia. Kita boleh berjalan dalam tuntunan dan kasih Tuhan. Kita boleh menjalankan segala aktivitas kita dengan kesetiaan, dengan penuh tanggung jawab. Dan kita boleh belajar untuk menantikan dengan sabar janji Allah. Demikianlah orang-orang percaya hidup dalam pengharapan kepada Allah. Biarlah Bapak Ibu semua dan pendengar yang boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini, ingatlah bahwa Allah selalu menepati janji. Karena itu kita boleh pegang janji-janji yang tertulis di dalam Alkitab, yaitu janji Allah, janji yang pasti akan diterima ketika kita menanti dengan sabar janji itu. Biarlah kita boleh bertekun di dalam kesabaran, di dalam doa, dan kita percaya Tuhan menolong kita. Diberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang ini sampai selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau mengambil alih seluruh kehidupan kami. Engkau aturkan segala sesuatu dengan sangat baik. Tuhan, kami minta agar kami beroleh hati yang taat, yang mau tunduk padamu, sehingga kami boleh melihat dan menyaksikan betapa hebatnya Engkau telah merancangkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan. Biarlah kami juga boleh percaya Engkau Allah yang akan memberi yang terbaik di dalam kehidupan kami. Apa yang boleh kami minta, apa yang boleh kami mohonkan padamu, yang terbaik kami yakin akan Tuhan berikan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang meneguhkan kami, dan ajarlah kami untuk selalu setia padamu. Di dalam Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa.